Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Esabila dengan NPM C1C023022. Saya dari Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran pada materi yang ke-8, yaitu dengan judul Isu Seputar Konsolidasi. Nah, materi ini juga merupakan bagian penting dalam akuntansi keuangan lanjutan. Nah, khususnya untuk membahas laporan keuangan konsolidasi. Nah, konsolidasi ini pada dasarnya dilakukan untuk menyatukan laporan keuangan dari entitas induk dan entitas anak menjadi satu laporan yang menggambarkan suatu posisi keuangan dan hasil operasi seluruh kelompok usaha seolah-olah merupakan suatu entitas yang tunggal. Nah, namun dalam praktiknya seringkali terjadi perubahan kepemilikan atau aktivitas-aktivitas tertentu yang menimbulkan adanya isu atau permasalahan baru selama proses konsolidasi. Maka di sini topik yang kita fokus bahas yaitu bagaimana perlakuan akuntansi itu atas berbagai isu tersebut agar tetap sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, yaitu dengan PSAK 65 tentang laporan keuangan konsolidasi. Baik, masuk bagian pertama yaitu perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk. Pertama-tama kita mulai dengan perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk. Nah, bagian ini entitas induk terhadap entitas anak itu dapat berubah karena beberapa hal. Misalnya karena entitas induk ini menambah kepemilikan saham anak, menjual sebagian saham yang dimiliki, entitas anak menerbitkan saham tambahan, atau entitas anak melakukan pembelian kembali sahamnya sendiri yang dikenal dengan saham treasury. Nah, dalam PSAK 65 ini dijelaskan bahwa perubahan kepemilikan dapat berdampak atau tidak berdampak terhadap pengendaliannya. Nah, jika perubahan tersebut mengakibatkan hilangnya pengendalian, maka keuntungan atau kerugian dari hilangnya pengendalian itu diakui sebagai laba rugi. Kemudian, jika pengendalian itu tetap dimiliki, maka transaksi tersebut diperlakukan sebagai transaksi ekuitas, yang artinya bahwa tidak ada laba atau rugi yang diakui dalam laporan laba rugi. Nah, melainkan langsung disajikan dalam ekuitas dan biasanya sebagai tambahan modal yang disetor. Nah, prinsip ini penting karena mencerminkan bahwa pengendalian itu adalah suatu kunci utama dalam konsolidasi. Nah, selama entitas induk masih mengendalikan entitas anak, perubahan jumlah saham yang dimiliki tidak mengubah substansi ekonomi dan hubungannya tersebut. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu contoh penambahan kepemilikan saham oleh entitas induk. Nah, mari kita lihat contoh kasus yang sederhana. Misalnya, PT induk itu memiliki 60% saham PT anak, kemudian menambah kepemilikannya sebesar 30% lagi, sehingga total kepemilikannya menjadi 90%. Nah, dalam kondisi ini PT induk itu masih tetap sebagai pihak pengendali karena sebelum dan sesudah transaksi pengendalian tetap ada di tangan PT induk. Ketika menambah saham ini dilakukan, nilai investasi induk meningkat, namun tidak menimbulkan goodwill yang baru karena tidak ada perolehan pengendalian tambahan. Nah, selisih antara harga pembelian saham dengan nilai wajar ekuitas yang dibeli itu tidak diakui dalam laba rugi, melainkan langsung dicatat sebagai tambahan modal yang disetor di sisi ekuitas. Nah, inilah yang dimaksud dengan transaksi ekuitas. Sebagai contoh numerik, apabila PT induk itu membayar 250 juta rupiah untuk memperoleh tambahan 30% dari kepemilikan, sementara nilai wajar bagian ekuitas yaitu membeli 216 juta rupiah, maka terdapat selisih sebesar 34 juta rupiah. Nah, selisih ini itu tidak boleh diakui sebagai kerugian, tetapi harus diakui sebagai
diakui langsung ke ekuitasnya. Nah, jurnalnya yaitu investasi pada PT Anak sebesar 216 juta, ekuitas tambahan modal disetor sebesar 34 juta pada K sebesar 250 juta. Nah, dengan demikian ini penambahan kepemilikan ini tidak dapat mengubah kendali, tidak mengubah substansi ekonomi, dan tidak menimbulkan laba atau rugi. Nah, perubahan ini hanya mempengaruhi komposisi dari kepemilikan antara induk dan non pengendali. Selanjutnya yaitu materi penjualan sebagian saham oleh entitas induk. Nah, kondisi ini sebaliknya bisa terjadi ketika entitas induk itu menjual sebagian sahamnya kepada pihak ketiga. Nah, misalnya PT induk itu awalnya memiliki 80% saham PT Anak, lalu menjadi 20% saham tersebut lalu menjual 20% saham tersebut kepada pihak yang lain. Nah, sehingga kepemilikannya menjadi 60%. Karena dalam kasus ini meskipun kepemilikannya turun, PT induk masih memiliki kendali. Oleh karena itu, transaksi ini juga termasuk transaksi ekuitas. Jika dari penjualan saham tersebut PT induk memperoleh harga jual yang lebih tinggi daripada nilai bukunya, maka kelebihan nilai tersebut diakui ke ekuitasnya, bukan sebagai laba. Nah, sebaliknya, jika harga jual lebih rendah, maka selisihnya juga diakui di ekuitas, bukan kerugian. Nah, hal ini sesuai dengan prinsip bahwa pengendalian itu tidak hilang. Perubahan kepemilikan hanya mengubah proporsi ekuitas antara induk dan non pengendali. Selanjutnya itu bagian yang keempat. Nah, bagian keempat ini membahas tentang perubahan kepemilikan akibat aktivitas entitas anak. Perubahan kepemilikan ini tidak hanya disebabkan oleh aktivitas di entitas induk, tetapi juga berasal dari aktivitas di entitas anak. Salah satunya adalah penerbitan saham baru oleh entitas anak. Nah, ketika entitas anak ini menerbitkan saham tambahan, efeknya tergantung siapa yang membeli saham tersebut. Jika saham tersebut dibeli seluruhnya oleh entitas induk, maka kepemilikan induk meningkat, sedangkan kepemilikan non pengendali menurun. Sebaliknya, jika saham baru itu dibeli oleh pihak ketiga, maka kepemilikan induk menurun dan non pengendalinya meningkat. Namun, selama pengendalian tidak berpindah, seluruh perubahannya itu tidak diperlakukan sebagai transaksi ekuitas. Misalnya, dalam contoh kasus PT Anak menerbitkan 100.000 saham baru kepada PT Induk seharga 1.200 per lembar. Kepemilikan induk naik menjadi 75%. Nah, kelebihan dari investasi ini yang dibayar oleh pihak induk dibandingkan nilai nominalnya saham diakui sebagai tambahan modal yang disetor, bukan laba rugi. Selanjutnya itu saya akan membahas tentang pembelian saham treasury. Nah, isu yang berikutnya yang sering muncul adalah pembelian saham treasury. Nah, saham treasury ini adalah saham perusahaan yang dibeli kembali oleh entitas anak dari investor lain, termasuk dari induknya sendiri. Nah, jika entitas anak membeli sahamnya sendiri dari induk, maka kepemilikan induk otomatis berkurang. Sebaliknya, jika entitas anak membeli sahamnya dari pihak ketiga, maka persentase kepemilikannya induk akan meningkat. Dalam PSAK 65 menegaskan bahwa selama pengendalian itu tetap di tangan induk, transaksi semacam ini juga merupakan transaksi ekuitas, yang artinya selisih harga pembelian dengan nilai wajar tidak diakui dalam laba rugi, melainkan diakui di bagian tambahan modal disetor. Namun, apabila akibat pembelian saham treasury ini pengendaliannya hilang, misalnya karena porsi saham induk menjadi kurang dari 50%, maka barulah transaksi tersebut dianggap hilangnya pengendali dan efeknya itu diakui di dalam laba rugi. Selanjutnya saya akan membahas
bagian yang keenam yaitu akuisisi pada periode interim. Nah, isu berikutnya adalah berkaitan dengan akuisisi pada periode interim. Dalam praktiknya, akuisisi itu tidak selalu dilakukan di awal tahun. Kadang-kadang entitas induk mengakuisisi anak perusahaan di tengah tahun, misalnya pada bulan April atau Juli. Dalam kasus seperti ini, PSAK 65 mengatur bahwa entitas induk hanya boleh mengakui pendapatan dan beban anak sejak tanggal pengendalian diperoleh hingga akhir periode pelaporan, yang artinya seluruh laba dan beban anak sebelum tanggal akuisisi harus dieliminasikan dari laporan konsolidasi. Nah, nilai ekuitas anak pada tanggal akuisisi ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung goodwill dan alokasi aset serta liabilitas yang teridentifikasi. Nah, sebagai contohnya, jika PT induk itu mengakuisisi 80% saham PT anak pada tanggal 1 April 2020, maka laporan keuangan konsolidasinya hanya mencakup pendapatan dan beban anak mulai dari 1 April hingga 31 Desember. Sementara laba yang diperoleh oleh sebelum April dianggap sebagai laba pra-akuisisi dan tidak diakui oleh induk. Nah, selain itu, jika terdapat selisih antara harga perolehan dengan nilai wajar ekuitas anak, maka selisih tersebut akan dialokasikan ke aset tertentu seperti mesin atau bangunan, dan sisanya itu diakui sebagai goodwill. Dengan demikian juga, akuisisi pada periode interim itu membutuhkan perhatian lebih karena harus memisahkan transaksi dan saldo sebelum atau sesudah pengendalian yang diperoleh. Selanjutnya, untuk materi yang ketujuh, saya akan membahas isu konsolidasi lainnya. Nah, selain isu-isu perubahan kepemilikan, terdapat juga beberapa isu tambahan dalam konsolidasi. Yang pertama itu adalah saham preferen pada entitas anak. Jika entitas anak memiliki saham preferen yang dimiliki oleh non-pengendali, maka saham tersebut akan tetap diklasifikasikan sebagai bagian dari kepentingan non-pengendali. Dividen atas saham preferen ini harus diperhitungkan terlebih dahulu sebelum menentukan bagian laba dari induknya. Jadi, laba entitas anak itu dibagi setelah mengurangi dividen preferensi tersebut. Namun, apabila saham preferensi ini tersebut dimiliki oleh pihak induk, maka dalam konsolidasinya, saham preferen itu dieliminasi terlebih dahulu terhadap investasi induk. Di sisi lain, pendapatan dividen yang diterima oleh induk atas saham preferen tersebut juga dieliminasi agar tidak terjadinya penggandaan pengakuan pendapatan. Selanjutnya adalah isu terhadap dividen saham atau stok dividen. Nah, ketika entitas itu mengumumkan adanya dividen dalam bentuk saham, maka setiap pemegang saham itu akan menerima saham baru secara profesional, sehingga tidak terjadi perubahan komposisi kepemilikannya. Nah, dalam hal ini saldo laba itu berkurang, tetapi modal saham meningkat dengan jumlah yang sama. Jumlah total ekuitas itu tidak berubah, sehingga dividen itu saham tidak mempengaruhi dari nilai investasi yang induknya. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan bagian ke-8, yaitu pajak penghasilan dalam laporan konsolidasian. Nah, isu lainnya yang sering kali muncul adalah terkait pajak penghasilan dalam laporan keuangan konsolidasian. Dalam ketentuan perpajakan Indonesia, pajak itu dihitung oleh setiap entitas hukum berdasarkan NPWP-nya masing-masing, yang artinya induk dan anak tetap menghitung dan membayarkan pajaknya sendiri-sendiri. Namun, dalam laporan keuangan konsolidasian, seluruh aset, kewajiban, pendapatan, dan beban pajak dari setiap entitas itu dijumlahkan dan disajikan sebagai satu kesatuan. Nah, perbedaan temporer yang timbul akibat eliminasi ini, laba atau rugi dari transaksi antar entitas, harus diakui sesuai dengan PSAK 46, yaitu tentang pajak penghasilan. Misalnya, jika terdapat transaksi antar perusahaan dalam satu grup yang menimbulkan laba belum terrealisasi, maka laba tersebut dieliminasi dalam laporan konsolidasian, dan konsekuensinya juga harus memperhitungkan pajak yang ditangguhkan.
Selanjutnya saya akan membahas laba per saham dan laporan arus kas konsolidasian. Nah, mengenai laba per saham konsolidasian berdasarkan PSAK 56, perhitungan laba per saham pada tingkat konsolidasian itu dilakukan dalam 2 tahap. Pertama, dihitung di tingkat entitas anak, kemudian hasilnya dikonsolidasikan dengan entitas anak. Jika ada efek berpotensi saham itu biasa seperti opsi saham atau waran, maka efeknya efek dilusinya juga diperhitungkan baik di tingkat anak maupun di tingkat induknya. Dengan demikian, laba per saham itu konsolidasi mencerminkan hasil akhir setelah memperhitungkan kepemilikan induk atas entitas anak dan efek potensinya itu dilusi saham. Terakhir adalah laporan arus kas konsolidasian. Penyusunan laporan arus kas konsolidasian pada dasarnya sama seperti entitas tunggal, yaitu mengikuti PSAK 2, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dijumlahkan dari seluruh entitas dalam kelompok usaha. Namun transaksi-transaksi antar entitas seperti pinjaman antar perusahaan atau pembayaran dividen internal harus dieliminasikan agar tidak menggandakan arus kas yang sebenarnya. Nah, dengan cara ini laporan arus kas konsolidasian itu memberikan gambaran arus kas kelompok usaha secara keseluruhan, sehingga seolah-olah hanya satu perusahaan tunggal. Dari sekian banyak materi dapat disimpulkan bahwa isu seputar konsolidasi muncul akibat berbagai perubahan kepemilikan dan aktivitas antar entitas yang mempengaruhi struktur ekuitas dan pengendalian. Nah, prinsip utama yang harus selalu diingat adalah bahwa pengendalian itu merupakan kunci dalam menentukan perlakuan akuntansi. Selama pengendalian masih dimiliki oleh entitas induk, setiap perubahan kepemilikan baik karena pembelian, penjualan, penerbit saham, atau pembelian saham treasury harus diperlakukan sebagai transaksi ekuitas yang artinya tidak menimbulkan pengakuan laba atau rugi. Namun jika pengendalian hilang, maka seluruh keuntungan atau kerugian dari perubahan tersebut harus diakui dalam laba rugi. Nah, selain itu, isu-isu seperti saham preference, dividen saham, pajak penghasilan, laba per saham, dan laporan arus kas konsolidasian itu juga harus dipahami agar laporan keuangan kelompok usaha itu mencerminkan kondisi yang sesungguhnya dan sesuai dengan PSAK yang berlaku. Dengan demikian, berbagai isu seperti konsolidasian itu diharapkan kita dapat menyusun laporan konsolidasian yang lebih akurat, transparan, dan andal. Nah, serta mampu memberikan gambaran yang benar tentang posisi keuangan seluruh entitas dalam kelompok usahanya. Nah, demikian yang bisa saya jelaskan dalam video kali ini mengenai isu seputar konsolidasi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.